Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mohon bimbingan, kami mohon pengurapan, kami mohon penyertaan, kami mohon urapan kuasa Roh Kudus menyertai hamba-Mu yang menyampaikan, menyertai kami yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus membuka akal budi dan pikiran kami. Dan firman-Mu itu Tuhan menegur, menguatkan dan meneguhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Alayem BC Mamasya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini tema kita adalah kamu excellent. Pada bagian yang kedua, menurut kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12, sebuah pendekatan tematik integratif, biblika dan signifikansinya aspek watak Kristen sebagai pilar penopang kehidupan seorang pemenang dalam Kristus. Saudara-saudara, seorang Kristen yang excellent, seorang pemenang, seorang yang unggul di dalam kehidupan pelayanan dan kesaksiannya adalah mereka yang tidak dapat dihentikan oleh kemenangan ataupun kegagalan. Bagi seorang pemenang sejati, keberhasilan dan kegagalan bukanlah kesimpulan akhir. Ia hanya momen tunggal yang silih berganti, datang dan pergi, dan saling mengisi. Artinya, ketika keberhasilan datang, ketika kegagalan datang, silih berganti dalam kehidupan kita, datang dan pergi dalam hidup kita. Semua itu bukanlah kesimpulan akhir. Atau kita jangan terburu-buru membuat kesimpulan akhir. Karena kita harus terus melangkah maju dan bertumbuh di dalam watak, bertumbuh di dalam kemenangan Kristus di atas dasar kasih Allah yang telah dinyatakan bagi kita. Saudara-saudara tentu ingat, pada bagian pertama mengenai kamu excellent, terutama dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 26 sampai 39. Di sana lebih menekankan bahwa alasan-alasan yang kuat dan kokoh memberi kita kepastian, memberi kita jaminan bahwa kamu excellent, yaitu kasih Allah, kasih Kristus, dan kuasa Roh yang selalu menopang kehidupan kita, sehingga tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Maka sebab itu saudara-saudara, pada minggu ini kita akan melihat pada bagian yang kedua ini lebih kepada penguatan karakteristik seorang pemenang itu. Mari kita membaca terlebih dahulu Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Teksnya berbunyi seperti ini. TLPD kairontes, titripse pomenontes, tiproseki proskarterontes. Dalam bahasa Indonesia terjemahan seperti ini, Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Menurut Roma 12 ayat yang ke-12 ini, sebagai orang Kristen yang excellent, di atas rata-rata, lebih daripada seorang pemenang, kita diingatkan supaya kita bersukacita di dalam pengharapan kita yang pasti, yang telah diberikan oleh Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Supaya kita sabar di dalam kesesakan kita, dan supaya kita tetap bertekun di dalam doa. Jadi Roma 12 ayat yang ke-12 ini lebih menekankan kepada penguatan karakteristik kita, agar dengan adanya penguatan karakteristik itu, kita, saudara-saudara, adalah orang-orang yang tetap melangkah maju bersama dengan Kristus sampai pada akhirnya.
Mari kita lihat aspek yang pertama sebagai pilar penopang, penguatan. Kamu adalah excellent. Yang pertama, bersukacita dalam pengharapan, yaitu pengharapan yang pasti di dalam Kristus, yang adalah jaminan hidup kekal bersama dengan Dia. Mengapa kita harus bersukacita di dalam pengharapan? Itu pertanyaannya. Kalau kita mundur ke belakang, di dalam kitab Roma pasalnya yang kelima, ayat yang kelima mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sebelum kita membaca Roma 8 ayat yang ke-37 lebih daripada pemenang, Roma pasal 5 ayat yang kelima telah memberikan alasan bahwa pengharapan kita tidak mengecewakan. Jadi sebagai seorang Kristen yang menang bersama dengan Kristus, Tuhan menghendaki supaya kita teguh di dalam pengharapan kita akan Kristus itu. Karena apa? Karena kasih Allah itu telah dicurahkan di dalam Kristus, di mana Kristus itu telah mati bagi dosa-dosa kita. Dia sudah dikuburkan dan Dia sudah bangkit untuk membenarkan kita. Dan kasih itu dicurahkan oleh Roh Kudus di dalam hati kita, sehingga kita boleh mengatakan, saudara-saudara, kalau kita maju ke depan, Roma pasal 8 ayat 1 dan 2, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Inilah sebabnya kita, saudara-saudara, sebagai orang yang dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut, kita tahu hukum dosa dan hukum maut itu, saudara-saudara, adalah hukum yang mematikan. Taurat menyatakan dosa itu mematikan. Ditambahkan oleh karena adanya pelanggaran. Teks ini berbicara tentang hal itu. Tetapi di dalam Kristus, Roh itu memberi hidup dan memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut itu. Inilah sebabnya karakteristik sifat watak kita betul-betul tertanam di dalam pengharapan yang pasti, di dalam pengharapan yang penuh bahagia ini dalam Kristus Yesus, bahwa bersama-sama dengan Kristus kita akan memuliakan Allah dalam hidup ini. Itu aspek yang pertama. Aspek yang kedua, sabar dalam kesesakan. Lebih kepada penguatan karakter seorang yang excellent. Sabar dalam kesesakan ini, dalam pengertian yang lain, ialah bersabar saat kesulitan. Jadi karakteristik ini dibutuhkan, saudara-saudara, dalam diri seorang pemenang di dalam Kristus. Dalam kehidupan sehari-hari, watak sabar ini berkaitan dengan kapabilitas seorang excellent. Seorang yang di atas rata-rata, seorang unggul, seorang pemenang. Dalam kehidupan sehari-hari, watak sabar itu berbicara tentang kapabilitasnya. Kapabilitas ini sangat dibutuhkan oleh saya dan saudara-saudara. Amsal pasal 16 sebagai perbandingan, ayat 32 mengatakan, orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berebut kota. Nas ini bicara tentang kapabilitas. Kemampuannya itu bicara soal capability. Kapabilitas orang itu. Kapabilitas saya dan kapabilitas saudara-saudara. Orang Kristen excellent membutuhkan kapabilitas ini. Kita bergumul dengan hal ini setiap hari, saudara-saudara. Dan ini menjadi pekerjaan rumah kita setiap hari. Bagaimana supaya karakteristik ini bertumbuh di dalam diri kita. Mengapa demikian? Karena watak sabar itu adalah rem pengaman bagi kita, agar kita tidak melangkah maju mendahului kehendak Tuhan. Rem pengaman supaya kita tidak melangkah maju mendahului kehendak Tuhan. Rem pengaman supaya kita bersama-sama dengan Tuhan dalam segala hal dalam hidup ini.
Dan juga rem pengaman supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Ini betapa pentingnya ini. Dan ini jadi pekerjaan rumah, pergumulan. Dan karakteristik ini harus bertumbuh seiring dengan penyataan Alkitab. Kamu lebih daripada seorang pemenang. Kita butuh kapabilitas ini. Saudara-saudara, sabar dalam kesesakan ini, itu juga berkaitan dengan integritas. Motivasi, motif yang ada di dalam diri kita atas apa yang kita kejar dalam hidup ini. Mari kita membaca perbandingannya ada di dalam 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-12. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Perhatikan kalimat hai manusia Allah, man of God. Ini kalau kita katakan surat Paulus kepada Timotius ini, dia menyebut man of God. Itu dapat kita sejajarkan dengan lebih dari pemenang. Kamu excellent, manusia Allah, man of God. Sebagai orang excellent, integritas dan motif kita itu bicara. Seorang yang excellent mengejar yang jauh lebih mulia, yaitu keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan. Jadi kalau kita bicara, saudara-saudara, sabar dalam kesesakan, itu bicara soal integritas, motivasi kita, apa yang kita kejar. Apakah kita sabar? Kamu excellent kalau kamu mengembangkan sifat-sifat ini, sifat sabar ini. Saya excellent kalau saya mengembangkan sifat ini. Dan ini adalah sifat yang sebagai sifat penguatan. Kita semua harus bertumbuh dalam sifat ini. Berapa kali kita gagal? Tapi Alkitab mengatakan di dalam Roma pasal 8 tadi, Roh Kudus itu adalah jaminan yang membantu kita. Puji Tuhan. Artinya kita tidak berjalan sendiri. Roh itu akan menguatkan kita. Yang ketiga, Roma 12 ayat yang ke-12 pada bagian yang ketiga mengatakan tekun di dalam doa. Saudara-saudara, tekun di dalam doa ini adalah sifat watak yang sangat penting. Ini adalah sebuah watak penguatan seorang yang excellent, lebih daripada seorang pemenang ini. Ingat baik-baik, Roma pasal 12 dan Roma pasal 8 ini masih dalam satu kerangka. Saya sudah mengatakan pada bagian yang pertama ialah bahwa tema kamu excellent adalah integrasi. Pasal 1 sampai pasal 7, pasal 8 ayat 1 sampai 39. Nah, sekarang kita bicara tentang penguatan, itu ada di pasal yang ke-12. Bagaimana sifat kita, sebagaimana sifat seorang yang excellent itu, sifat yang dibutuhkan supaya kemajuan kita itu terus berkembang di dalam Kristus. Lukas pasal 18 ayat 1 mengatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Harus, perumpamaan ini berkata harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya tekun. Dibutuhkan sifat yang tidak menyerah, mengembangkan sifat yang tidak menyerah. Perumpamaan ini menekankan sifat karakteristik watak yang bertumbuh berkembang di dalam kita, yang tidak mau menyerah, terus melangkah maju bersama dengan Kristus. Karena kita punya alasan. Kalau kita tidak punya alasan untuk maju, maka wajarlah kita berputus asa dalam hidup ini. Tapi karena kita memiliki alasan yang kuat, yaitu kasih Allah Tritunggal itu, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu, kita mempercayainya. Kita mempercayai bahwa kasih Allah itu yang menjadi dasar kita untuk kita menguatkan sifat ini, sehingga sebagai orang Kristen yang menang di dalam Kristus,
Ketika sifat itu bertumbuh dan berkembang, maka buah-buah kemuliaan akan semakin nampak. Jadi mari kita melihat refleksi teologis. Kamu excellent pada bagian pertama dan kamu excellent pada bagian yang kedua ini. Refleksi teologis bagi kita ialah kasih Allah Tritunggal adalah dasar kemenangan hidup Kristen kita. Sedangkan watak, sifat, karakteristik adalah ciri atau unsur penting yang harus tertanam kuat di dalam hidup kita. Sehingga kemenangan kita itu terus bertumbuh. Atau kita bertumbuh di dalam Kristus. Baik dalam kehidupan, pelayanan, kesaksian, usaha, pekerjaan kita, perjalanan hidup kita. Kamu excellent. Bukan sekedar kata-kata motivasi dari seorang motivator. Mungkin saja saudara-saudara kata-kata yang cempreng diucapkan. Gak apa-apa, kamu bisa. Gak apa-apa, kamu kuat. Allah tidak sedang menina-bobokkan kita dengan kata-kata kosong. Allah sedang memberi kepastian dan jaminan kepada kita, menyangkut hidup kekal kita, perjalanan iman kita, supaya kita tetap melangkah maju di dalam Kristus. Maka sebab itu saudara-saudara, pada waktu saudara dan saya menerima firman Tuhan ini dengan iman, saya boleh berkata, kamu excellent, saya excellent, dan Kristus akan memberikan kepada kita kekuatan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih. Kami lebih daripada pemenang di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepada kami. Kekuatan yang baru setiap hari, kemampuan yang baru. Kami punya alasan untuk mengatakan kami lebih daripada pemenang. Bukan kami, tapi Kristuslah yang mengatakan itu untuk kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu ini Tuhan membuat kami semakin hari semakin bernyala-nyala untuk melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.